Ini udah ya, udah ngerekam ya. Baik, Pak. Baik, kita ulangi ya. Jadi hipotesisnya itu adalah contohnya rata-rata nilai UAS statistik MD3C dan 3D lebih dari 80. Nah, coba kita simbolkan di dalam notasi. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi apa? Mu lebih besar dari 80. Nah, sekarang kalau bentuk H0-nya dalam notasinya seperti apa sih? Oke, kita coba ya. Dalam notasi. Yang ini saya copy. Ini berarti mu lebih kecil sama dengan ya. Ini H0-nya. Maka H1-nya adalah ini dia ya. Nah, biasanya untuk kita memudahkan, biasanya hipotesis itu sama dengan H1 biasanya ya. H0 itu kebalikannya. Oke ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nanti kita coba lanjut. Baik. Yang berikutnya adalah, nah, kita menentukan apa namanya H0 dengan H1 ya. Oke. Ketika kita sudah menentukan H0 dengan H1, nah maka target kita itu adalah menolak atau menerima H0. Jadi menerima maksudnya begini. Kan kita punya dugaan sementara. Nah, kita ingin membuktikan dugaan kita ini yang mana yang sesuai nih? Sesuainya dengan H0, pas atau tidak? Atau sesuainya dengan H1? Nah, kalau sesuai dengan H0, itu disebut dengan H0 diterima. Kalau tidak sesuai dengan H0, maka H0 ditolak. Mudah-mudahan paham ya. Jadi, kalau sesuai dengan H0, berarti H0 diterima. Kalau tidak sesuai dengan H0, berarti H0 ditolak. Oke. Itu cara mudahnya. Nah, kemudian apa namanya? H1 itu dia mungkin ya ini untuk pemula kayak kita ya. Sebenarnya nanti kalau sudah mahir menerjemahkannya akan lebih presisi. Tapi kira-kira sederhananya untuk sementara ini kira-kira begini. Kalau H0 ditolak, berarti H1 diterima. Kalau H0 diterima, H1 ditolak. Jadi H1 selalu kebalikan dari H0. Nah, jadi contohnya misalnya begini. Besok akan turun hujan. Nah, pas besok ternyata dia hujan. Berarti misalnya H0-nya besok tidak turun hujan. H1-nya besok turun hujan. Ketika besok hujan berarti H0 ditolak. H0 ditolak. H1 diterima. Betul. Nah, kalau ini tuh sebenarnya ini kan tadi target kita berarti kalau H0 ditolak berarti H1 diterima. Kalau H0 diterima berarti H1 ditolak. Nah, ini biasanya sering terjadi orang salah itu seringnya ya berdasarkan pengalaman.
Harusnya H0 ditolak, menolak H0 padahal H0 benar, atau menerima H0 padahal H0 salah. Ini disebut dengan salah jenis 1. Yang tadi itu yang kedua ini disebut dengan salah jenis 2. Itu nama jenisnya aja ya. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah, nah ini di sini ada yang ini nggak sih pendalaman? Bukan saya. Ada tapi Pak, tapi bukan Ada. saya. Ya, baik. Biasanya kan ini ya untuk memudahkan kita melakukan pengujian hipotesis. Ini semester 7, semester 9 itu masih ada yang kesulitan. Bikin skripsi ini apa? Masih banyak, Pak. Iya, itu masalahnya itu. Padahal pengujian statistik itu langkahnya ada 5. Ingat-ingat. Yang pertama, membuat hipotesis. Yang kedua, menentukan alfa. Yang ketiga, menentukan statistik uji. Yang keempat, menentukan batas kritis. Yang kelima, kesimpulan. Ingat? Hafal? Satu apa? Membuat hipotesis. Hipotesis. Ditulis ya. Yang kedua. Menentukan alfa. Yes. Yang ketiga. Menentukan Statistik uji. Oke. Yang keempat. Batas skriptif. Iya. Yang kelima. Kesimpulan. Siap. Udah bisa ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, membuat hipotesis. Oke, jadi hipotesis secara umum itu ada 2. Ada yang satu arah, ada yang 2 arah. Jadi bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya adalah ini ya, ciri-cirinya. Kalau yang satu arah. Pokoknya kalau H1 kebalikan dari H0. Kita lebih mudahnya H0 aja yang kita coba garis bawahi. Jadi kalau lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan, itu dia satu arah. Kalau 2 arah, itu dia sama dengan. Oke? Mudah-mudahan ingat ya. Kita lanjut. Yang kedua, menentukan alfa. Alfa itu apa sih? Alfa itu adalah tingkat kesalahan. Tingkat kesalahan yang bisa ditolerir. Misalnya begini, kan kita melakukan pendugaan. Nah, kira-kira dugaan kita ini benarnya berapa persen? Nah, kalau kita menduga kan kemungkinannya nggak tepat banget. Ya, ketidaktepatan itu, nah, selisihnya kecil atau tidak? Nah, kalau kita bisa memprediksi itu tingkat kesalahannya kecil sekali, nah, alfanya berarti kecil. Nah, itu berarti tingkat keyakinannya besar. Nah, sekarang berapa angkanya yang ideal? Nah, sebenarnya penelitinya yang paling tahu. Yang pasti cara menentukan alfa itu adalah seberapa besar faktor-faktor di luar yang kita teliti itu bisa kita kontrol. Contohnya misalnya begini. Contoh sederhananya misalnya saya ingin mengukur antara siswa yang sekolah di sekolah umum dengan siswa yang di boarding. Oke ya. Kalau sekolah umum itu misalnya gini, saya ngajar matematik misalnya di sekolah itu, saya ingin mengetahui mereka bisa matematik itu karena saya mengajar. Kan poinnya di situ. Ketika saya mengajar, saya bisa meningkatkan kemampuan mereka atau tidak.
Nah, ketika di sekolah umum, itu selain faktor saya mengajar, ada faktor yang lain sehingga mereka bisa matematika. Contohnya mereka les, privat, dan lain sebagainya. Nah, maka di situ saya menggunakan alfanya yang besar. Karena ketika saya ingin meneliti tentang kemampuan matematika mereka, tentang apakah pengaruh mengajar saya itu berpengaruh terhadap kemampuan mereka. Nah, di situ ada faktor lain yang tidak bisa kita kontrol. Nah, maka alfanya kita boleh agak besar. Tapi kalau misalnya di sekolah boarding, nah itu bisa kita kontrol. Semua siswa mendapatkan perlakuannya yang sama. Mereka tidak dapat misalnya kalau satunya dapat les semua, dan itu biasanya hanya dari saya misalnya. Atau mereka hanya dapat ngajar saja di kelas. Nah, di situ faktor yang lainnya bisa saya kontrol. Meskipun ada faktor yang lain yang tidak bisa dikontrol juga, tapi itu relatif kecil. Secara umum yang faktor luar bisa kita kontrol. Nah, maka di situ saya menggunakan alfanya yang kecil. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi bagaimana cara kita menentukan alfa? Nah, itu seberapa kita mampu untuk mengendalikan faktor di luar yang kita teliti. Kalau misalnya nih, saya mau meneliti tentang mahasiswa sekarang nih. Kira-kira cocoknya alfanya besar apa kecil? Besar. Hah? Besar, Pak. Oke, kenapa besar? Karena nggak bisa dikontrol. Sumber ilmunya dari mana aja. Iya. Ada yang pendapat lain? Belum? Ada yang punya pendapat lain? Ada kosidahan. Oke, ada yang punya pendapat lain? Kira-kira enaknya pakai alfanya besar atau kecil? Tadi yang jawab siapa? Muhammad Arijal, Pak. Muhammad Arijal. Kamu kelas A, kelas B? Kelas A. Kelas C, kelas D? Kelas C, Pak. Kelas C. Kelas C. Ya Allah, salah kesidahan. Biar masuk Pak belajarnya. Oke. Baik, kalau tidak ada ini, ya kita, apalagi misalnya di sekolah sekarang ya, anak-anak SD, dari SDMI, MTS, itu ketika PJJ ya, pendidikan jarak jauh, sekolah di rumah. Nah, kita kalau meneliti ini, mau meneliti tentang kemampuan mereka, ini bisa errornya tinggi, bisa yang ngerjain bukan siswanya tapi orang lain. Tapi banyak juga yang memang dikerjakan oleh siswa. Nah, di situ kita boleh menggunakan alfanya yang agak besar. Nah, sekarang berapa besaran alfa itu? Nah, kalau di dalam dunia pendidikan itu biasanya antara sekitar 1 sampai 10%. Itu udah 10% itu udah tinggi sekali ya.
Baik, nanti kita latihan lah ya, di latihan akan lebih detailnya. Yang berikutnya adalah statistik uji. Nah, kalau nggak salah kita pernah kuliah yang barengan itu, yang dari jam berapa sampai jam berapa itu. Nah, itu ada nama-nama uji, uji regresi, korelasi, dan seterusnya, uji T, uji Z, uji F, dan seterusnya ya. Nah, inilah uji-uji tersebut. Nah, nanti kita akan pergunakan ini, uji-uji ini. Nah, ini sesuai dengan kasusnya. Jadi, beda kasus, beda data, itu ujinya juga beda ya. Kita lanjutkan batas kritis. Oke, apa itu batas kritis? Jadi, karena kita tadi mau menerima atau menolak hak nol, maka batas kritis inilah yang yang menjadi batas antara daerah penolakan dengan daerah penerimaan. Saya kalau buat kurva, kira-kira kurva normalnya itu seperti ini. Oke. Nah, di sini kalau H1, kalau kasus H1, kasusnya yang ini nih, H1-nya itu mu lebih kecil dari mu 0. Jadi yang diharapkan lebih kecil dari mu 0. Berarti ininya di sini, batasnya. Nah, ini disebut dengan batas kritis. Yang ini, sebelah kiri ini disebut dengan daerah penolakan H0. Jelek banget ini tulisannya. Nah, sebelah kiri ini, sebelah kiri batas daerah penolakan, sebelah kanan daerah penerimaan H0. Oke. Titik tengahnya itu 0 ya. Titik tengahnya 0, jadi semakin ke kiri semakin negatif, semakin ke kanan semakin positif. Semakin besar nilai, semakin kiri semakin kecil. Ini kalau kasus yang pertama. Bagaimana kalau kasus yang kedua? Nah, ini kamu boleh ditulis ya, dicoret-coret kalau di print atau tulis tangan juga boleh. Nah, ini kalau kasusnya yang ini, maka dia menjadi seperti ini. Kita berharap itu lebih besar dari mu 0, maka dia ininya di sini. Ini lurus ya. Ini batas kritisnya. Nah, ini daerah penolakan. H0. Sebelah kiri daerah penerimaan. H0. Ini kalau soal kasus yang kedua. Nah, kalau kasus yang ketiga, nah ini berarti satu arah, dua arah. Yang ketiga dua arah. Dua arah ya. Berarti dia bentuknya begini. Harusnya lurus ya. Oke, dia batasnya berarti ada dua. Yang sebelah kanan daerah penolakan H0. Sebelah kiri daerah penolakan juga. Yang tengah-tengah baru daerah penerimaan. Titik tengahnya semuanya 0 ya. Ini juga titik tengahnya 0. Jadi makanya dia di sini, kalau uji T, nanti pakai T hitung, jadi nilai mutlaknya
Jadi kalaupun negatif, positif itu nilainya sama. Oke, nanti kita lihat cara menggunakan ini tuh maksudnya seperti apa sih? Kita lihat ya. Kita coba kasus pengujian nilai tengah populasi. Ini ada mahasiswa sekarang yang lagi bimbingan sama saya. Saya tanya rumus statistikanya, dia pusing nggak selesai-selesai. Karena coba kamu ini ya, apa pelan-pelan gitu ya. Oke, kita coba bahas ya, nanti bisa dipraktekkan di kasus yang kamu ingin teliti. Kasus satu sampel itu adalah yang pertama, sampelnya harus acak. Tenda udah dihitung tambah gocap. Ya kan tadi kita nggak 7. Jadi dia sampelnya acak, kemudian apa namanya? Jadi logikanya misalnya begini. Saya ingin mengetahui kalau saya mengajar statistik ini berhasil atau tidak. Nah, bagaimana cara mengukur keberhasilan saya mengajar? Maka saya harus punya ini dia. Misalnya ukuran keberhasilan saya mengajar itu kalau nilai rata-ratanya lebih dari 70, itu sudah dianggap berhasil. Kalau misalnya di bawah itu berarti ya belum berhasil. Jadi ini misalnya populasi, nah kita ambil sampel. Sampel ini adalah untuk menguji dari rata-rata ini, menguji mu. Nah ini dipilihnya secara acak. Nah, bagaimana kalau misalnya ada kasusnya seperti ini? Langkahnya sama. Tadi ada 5, yang satu hipotesis, yang kedua menentukan alfa, yang ketiga statistik uji, yang keempat apa? Batas kritis. Batas kritis. Yang kelima adalah kesimpulan. Menarik kesimpulan. Nah, ini sudah kita bahas tadi. Nah, sekarang kita coba statistik ujinya adalah kalau ragam populasinya ini diketahui pakai uji Z. Kalau ragam populasinya tidak diketahui pakai uji T. Mesti ingat ya, ini tuh sigma kuadrat berarti ragam populasi. Kalau kita meneliti data populasinya ada atau tidak. Kalau ada, bisa pakai ini. Kalau tidak ada pakai ini, berarti pakai uji T. Ini batas kritis seperti yang tadi. Kita coba latihannya. Kita coba yang ini. Paham nggak? Atau kita coba yang ini aja ya. Yang ini aja yang gampang ya. Seorang dosen ingin mengetahui apakah pembelajaran yang selama ini dilakukan sudah berhasil atau belum. Maka dia melakukan penelitian terhadap mahasiswanya. Dari hasil penelitian diperoleh nilai sebagai berikut. Ini mahasiswa pertama, mahasiswa kedua, dan seterusnya sampai mahasiswa ke-10. Batasan keberhasilan dosen tersebut mengajar jika nilai mahasiswanya itu lebih dari nilai rata-ratanya lebih dari 70. Ukurlah penelitian tersebut dengan taraf nyata 5%. Nah, inilah dia alfa. Oke, kita coba ya. Kita diskat. Yang ini. Yang pertama kita menentukan apa yang pertama? Menentukan alfa. Hipotesis. Hipotesis. Kedua, Menentukan alfa. bukan alfa. Tiga, uji. Menentukan statistik uji. Statistik uji, Pak. 4,
Batas kritis. Batas kritis. Bukan batas Yes. kritis. Menentukan 5. Kesimpulan. Menarik kelima menarik kesimpulan. kesimpulan. Baik, kita buat satu-satu. Nah, kamu kalau misalnya hipotesis sudah nggak usah mikir. Pasti H0 dengan H1. Menduga. Kira-kira H0-nya gimana? Ayo, ada yang tahu nggak? Nilai mahasiswa kurang dari 70. Atau sama dengan 70. Kurang dari sama dengan Nah, 71. sama dengan itu tadi selalu ada di H0. H0. Berarti mu lebih kecil, lebih besar? Lebih kecil. Lebih kecil sama dengan Kurang lebih 70. Sama H1-nya dengan 70. Kebalikannya lebih besar. ini Lebih besar. lebih besar. lebih besar dari Lebih 70. besar 70. Oke. Di sini ada pertanyaan nggak? Lanjut. Lanjut. Yang kedua, alfanya berapa? 5% ya. Ya. 5% itu berapa sih? 0,05. 05. 5/100 ya. Iya, Pak. Yang berikutnya, menentukan statistik uji. Oke, tadi yang mana nih? Nah, ini dia. Ini ragam populasinya. Ini kan yang soal kasus kita ini kita anggap ini data sampel. Oke ya, ini kita anggap data sampel yang ini nih. Karena dalam statistik itu minimal sampel aja minimal 30. Nah, kamu nanti cari tahu kenapa 30. Nah, sekarang ragam populasinya diketahui nggak? Ini diketahui nggak? Sigma kuadrat. Belum, Pak. Nggak diketahui ya. Diketahui apa bisa diketahui? Bisa diketahui, Pak. Gimana caranya? Itu ada rumusnya, Pak, sampingnya. Benar nggak sih? Enggak bener. Kalau ini tuh pakai data populasi nyarinya. Kalau pakai data sampel namanya S kuadrat kan? Iya, Pak. Masih inget nggak sebelum UTS? Kelamaan sih ya nggak masuk. Oke ya. Karena ini ragam populasinya tidak diketahui, berarti kita pakai rumus yang ini. Rumusnya yang ini. Yang uji T. Oke, berarti kita pakai rumus uji T yang ini nih. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya berarti kita harus nyari tahu nih. Kan kita butuh X bar. Masih ingat nggak X bar itu apa? Rata-rata. Rata-rata, Pak. X bar itu rata-rata. Rata-rata ya. Iya. Nah, sekarang rata-ratanya berapa? Ada yang bisa ngitung cepet? 70. Ayo balapan, ayo. Berapa rata-ratanya? 70.
Ayo, siapa yang tahu? Bentar, Pak. Oke. 75, Pak. Berapa? 75 dikurangi. Mu nolnya berapa? Ini ya, mu nol. Ya. Berarti mu nolnya 70. S. S-nya berapa? S itu apa? S itu apa? Kan ya? Kalau S kuadrat itu kan ragam atau varian. Ya. Ya. Sampel, Pak. S apa? Sampel. Kalau S itu simpangan baku. Simpangan baku. Nah, simpangan bakunya berapa? Ayo, ada yang tahu? Ada yang bisa ngitung cepet? Rumusnya lupa. Rumusnya lupa. Ada yang ingat? Mau dikasih tahu rumusnya apa mau dikasih tahu hasilnya? Rumusnya, Pak. Rumusnya akar sigma xi dikurangi x bar kuadrat dibagi n-1. Oh. Panjang banget. Ada yang Bapak ini ininya enggak? tuh, Pak. Hah? Gimana tuh rumus ininya, cara ngitungnya? Ada yang udah dapat? Bentar, Pak. Cari rumusnya dulu. Siap. Pakai apa kamu ngitungnya? Pakai Excel bisa nggak pakai Excel? Mau saya unjukin caranya? Apa nggak usah? Nggak usah lah kamu. Boleh. Mungkin, Pak. Aja lah kamu lah. Boleh, Pak. Oke, saya unjukin yang Excel. Mulai dari awal deh biar ini Excel ya. Iya, Pak. Cara ininya nih. Kamu perhatikan baik-baik ya. Saya copy dulu dari PowerPoint. Nanti hasilnya kayak gini kan ya? Iya, Pak. Oke, kita buat ini biar Iya. masuk kolom. Gimana caranya? Aduh, ini atasnya. Nah, klik data. Data. Nah, ini text to column. Klik. Nah, ini mau delimited, mau fixed width. Fixed width itu berarti terserah komputer ini menyiapkan, kira-kira dia udah tahu lah, kira-kira batasnya di mana gitu. Kalau udah selesai, ini pembatasnya di koma. Finish. Masuk kolom kan. Kalau kita mau ngilangin koma, tinggal di refresh aja. Replace. Balik ke home. Kemudian replace, komanya koma, bawahnya kosongin. Replace all. Hilang semua kan. Ini fontnya biar sama ukurannya. Kalau kita maunya ke bawah, transpose. Itu ya? XI kan, gitu kan ya? Rata-ratanya berapa? 75. 75. Rumusnya apa? Simpangan baku.
Mau pakai rumus apa hitung manual? Semi manual. Manual aja, Pak. Manual ya, oke lah udah. XI dikurangi X bar. Dikurangi rata-rata. Ini saya tulis X barnya begini aja ya. Jadi sama dengan ini dikurangi 75. Ditarik ini ya. Ini jumlah. Oke. Ini harus selalu diingat ya, XI dikurangi X bar itu jawabannya harus 0. Ini harus 0. Kalau nggak 0 berarti salah. Ini XI dikurangi X bar pangkat 2. Sama dengan ini dikuadratkan. Oke, berarti kita hitung rumusnya S itu sama dengan ini biar kalian ingat saya copy. Jadi 70 dikurang 5 min 5 akar 2 ya, Pak? Akar 2. S-nya akar 2. Bentar, saya ambil charger laptop. Oke, kita lanjutkan. Saya copy rumus. Itu diukur ukuran pemusatan dan penyebaran ya. 1/n. 1/10. Satu S-nya 1. S sama dengan S. Ini kan, Pak, apa? Heeh. Itu ragam kan? Heeh. S kalau S Ragam kan rumusnya gimana rumusnya? simpangan baku. Kalau simpangan baku Oh, dia nggak mau paste. simpangan baku kan kuadrat dari ragam ya, Pak? Akar. Iya. Akarnya. Duh, ini rumusnya nggak mau keluar. Tapi kira-kira begini ya. Itu sama dengan akarnya nanti terakhir. Itu adalah kan sigma XI dikurangi X bar kuadrat itu ini. Ya. Iya, Pak. Dibagi N-1. N-1 langsung aja. Berapa N-1? N-nya berapa? N-nya 10. 10. Kurangi 1. 10 kan datanya. 10. 9. 9. 9. Nah, akar. Akar itu bisa pakai rumus SQRT atau bisa pangkat setengah. Lebih mudah mana? Lebih mudah mana? Pakai SQRT aja. Ada SQRT. SQRT sama aja, semuanya sama. Nah, ini dia. 12,2475. Kalau mau pakai rumus juga kita lihat hasilnya ya. STDEF, jangan lupa pakai S. Hasilnya sama kan?
Mau pakai hitung manual atau ini juga sama ya. Berarti 12,2. Kalau 2 angka di belakang koma berarti Turunin. 248 ya, Pak? 25. 20, 12,20. 2, 25. 25. Oke. Kita kembali ke PowerPoint. Pengujian hipotesis. Kita zoom. Oke, yang ini 12,25. N-nya berapa? 9. 10. Kata 9 tadi, Pak. Tadi kan N dikurangi 1. Oh, iya, Pak. Sama dengan ini berapa? 75 dikurangi 70. 5. 5. Akar 10 berapa? 3, akar 10 ada yang tahu? Berapa ya? 6. Halo? Iya, Pak. 3,16. Oke. Ini 5, 12 dibagi 3,16 berapa? 3, berapa? 12,25 dibagi 3,16. 3,9 atau 3,8? 8 berapa? 3,87 lah. 87. Jadi berapa? 1, 1,29. 1,3. Iya 1,29, 1,3 lah. 1,3. 1,29 ya. Oke. Berarti kita sudah dapat teh hitung. 1,29. Nah, batas kritisnya berapa batas kritisnya? Batas kritis itu berarti kita mencari namanya T-tabel. T-tabel itu kita harus mengetahui alfa enakan pakai equation ya. Insert equation. T hitung. Nah, di sini T-tabel. Oke, T-tabelnya itu alfanya berapa alfa? Kita harus mengetahui alfa. Alfa dengan dB namanya. Apa itu dB? dB itu derajat bebas. Rumusnya adalah N dikurangi 1. Jadi dia sama dengan alfanya berapa? 0,05. 0,05. dB-nya berapa? 9. 9. Oke.
Nah, yang berikutnya adalah kita harus membuka yang namanya karena kita pakai ujinya uji T, berarti kita pakai namanya pakai tabel T atau tabel sebaran T student. Saya tampilkan tabelnya. Nanti tabelnya saya kasih langsung setelah ini ya. Kita coba cara pakainya dulu. Oke, kelihatan ya tabel T? Iya. Nah, kita satu arah, dua arah. Masih ingat nggak? Lihat hipotesisnya. Lebih besar sama dengan H0-nya, atau lebih kecil sama dengan, atau pakai sama dengan? Dua arah Pak sama dengan. Masa sih? Tadi H0-nya gimana? Nolnya lebih kecil sama dengan. Lebih satu kecil arah. sama dengan, berarti itu? Satu arah Pak. Satu arah. Oke, karena satu arah, lihat yang atas ya. Tingkat signifikansi uji satu arah. Alfanya berapa? 0,05. 0,05 DF. DT itu pakai bahasa Inggris, degrees of freedom, derajat bebas. Nah, DB-nya tadi berapa? DB-nya 9. 9. 9. N dikurangi 1. 9 ya. Ya. Alfanya 0,05. DB-nya 9. Berarti 833. Oke. Bisa cara carinya? Ya, bisa. Nanti tabel ini saya kasih. Oke, kita agak percepat. Oh, itu kuartil gitu enggak mau. Ini nilainya adalah 1,833. Oke, sekarang terima apa tolak H0? Tadi kita sudah bahas di bagian mana ya? Masih udah dihapus di sini. Nah, ini lihat. Lihat H1-nya. Tadi H1-nya gimana? Yang pertama, kedua, ketiga. Ketiga nggak mungkin ya. Karena dia satu arah. Yang pertama apa yang kedua? H1. H1 yang kedua. Yang kedua, Pak. Ini. Iya. Oke. Tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel. Ini yang ini kita copy deh, kita bawa ke sana. Berapa T? Yang tadi biar gampang lihatnya. Saya taruh sini. Tolak kan ini yang ini ya. Ini sama nih kan? Sama kan? Mu lebih besar dari mu 0. Tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel. Nah, sekarang T hitungnya berapa? 129. 1,9. T tabelnya 1,833. Lebih besar mana? T hitung apa T tabel? T tabel, Pak. T tabel. Padahal di sini kalau mau nolak H0, T hitung harus lebih besar. Berarti terima apa tolak H0? Terima. Terima apa tolak? Terima, Pak. Terima H0. H0 ya. Terima H0. Karena T hitungnya lebih kecil. Kalau mau ditolak padahal T hitungnya harus lebih besar. Terima H0 berarti kita kembali ke sini. Nih. Berarti yang ternyata menurut data ini yang diterima. Ini tuh artinya apa? Berarti rata-ratanya di bawah atau lebih kecil sama dengan 70. Kalau lebih kecil dari 70
dosen tidak berhasil. Yes, kayaknya seneng banget. Nah, saya perkecil dulu. Nah, berarti kesimpulannya adalah Dosen berhasil. pembelajaran dosen tersebut tidak berhasil. Karena ukuran keberhasilan itu kalau lebih besar dari 70 ya. Pada taraf nyata 5%. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Kalau saya nyut-nyutan, Pak. Ya, Bang, mau nanya apaan? belum apa-apa. Ini nomornya berantakan ya. Kamu ini bentar. Izin tanya, Pak. Yes. Itu kan buat uji satu arah aja. Nah, perbedaannya sama uji dua arah itu apa cuma di tabel T tadi doang atau ada lagi gitu, Pak? Tergantung kasusnya. Tergantung masalah ininya. Ini kan kasusnya karena ukuran keberhasilannya jika lebih. Nah, kalau kasusnya beda, misalnya kita coba lihat yang ini, yang dua arah. Mana ya? Nah, ini dia. Lihat. Diketahui berat badan anggota sepak bola adalah sebagai berikut. Dikatakan berat badan ideal jika rata-rata berat badannya sama dengan 80. Ya, maksudnya 80 itu nggak pas 80 ya, tapi sekitar 80. Nah, ini berarti contoh yang hipotesisnya dua arah. Saya? Iya. Ada pertanyaan lagi? Ini saya screenshot, nanti saya kirim ke atau yang mau screenshot kalian boleh. Saya kirim di grup apa nih? Untuk latihan ya, saya kirim di grup PJ-nya ya, nanti PJ-nya yang ngirim. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada, udah jam 9 juga sih. Mau lanjut? Mau ini udah nyut-nyut? Jangan terlalu banyak ya, nanti kamu pusing. Oke, kamu coba kerjakan yang ini ya. Tugas 1, 2, 3, 4. Oh, mantap. Waktunya saya kasih lebih lama. Mau berapa lama? Sehari, 2 hari? Ya Allah. Minggu, Pak. Ya minggu Pak. Lebih lama sih. 2 1 hari. bulan Pak. Nanti hari Selasa kalau mau ini nambah lagi kamu kebanyakan. Makanya ya intinya sih sebelum UAS harus tugas nanti semua harus dikumpulin ya. Nanti buat nambah nilai formatif. Kita jadi hari Selasa kuliah pagi-pagi itu ya. Yang hari Selasa yang jam 7.30.
Nah, anak kelas A sama B itu sudah pertemuan ketiga setelah UTS. Kita baru sekali. Kamu mau nambah, mau setelah hari Selasa atau mau sebelum hari Selasa? Pusing banget. Sebelum kali, Pak. Belum Nah, aja, Pak. kalau sebelum hari Selasa, kapan maunya? Minggu. Siapa yang mau? Hari apa? Jangan hari Minggu lah. liburan Pak, minggu. Liburan, Pak. Sama, Pak. Iya, jangan hari Minggu lah. Saya juga mau jalan-jalan. Hari apa ya? Malam Selasa. Besok kali, Pak. Besok kali, Pak. Malam Sabtu? Iya, Pak, boleh. Besok Boleh, pagi, boleh Pak. malam Sabtu. Oke Malam deh. Sabtu, Pak. Nggak apa-apa, nanti kita rekam. Nanti kita rekam yang nggak bisa